Oke, sebelumnya kalau misalnya ada yang tidak kedengaran atau tidak bisa mendengarkan suara saya, itu silakan log off terus login lagi. Oke, nah materi ini harusnya itu kita pertemuan ke-8 yaitu berdiskusi mengenai bukti audit yaitu SA 500 dan 501. Kan tapi karena kondisi maka saya diminta untuk memadatkan materi. Nah, kebetulan yang berkaitan dengan SA 500 dan 501 itu adalah tiga materi berikutnya yaitu mengenai prosedur eh, tes pengendalian, prosedur tes substantif dan sampling bukti audit. Nah, kalau di SA yang lama prosedur tes pengendalian dan prosedur tes substantif itu ada di SA 265, 313, terus 320 dan beberapa SA lain-lain sudah tidak diterbitkan lagi oleh IAPI. Ya. Nah, itu ada dalam penjelasan di SA 500 dan 501 secara detailnya. Ya, jadi prosedur tes pengendalian dan prosedur tes substantif itu ada di SA 500 sendiri karena memang secara langsung berkaitan dengan bukti auditnya. Kemudian masih di SA seksi 5 itu ada di 530 itu berkaitan dengan bagaimana prosedur pengambilan sampel atas bukti auditnya sehingga kemudian saya jadikan satu 4 sesi itu jadi dibahas di sesi ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang pertama. Ini kalau kalian kemarin udah matrikulasi misalnya masih ingat gitu ya. Jadi sesuai di SA 500 di situ tidak disebutkan secara jelas akan tapi pada kalimatnya tuh di akhir kalimatnya itu dinyatakan bahwa bukti audit itu dibedakan menjadi dua macam ya seperti yang ada di pertanyaan kuis tadi. Yang pertama adalah catatan akuntansi, dan yang kedua adalah informasi lain. Nah, untuk membedakan antara catatan akuntansi dan informasi lain ini memang harus dilihat buktinya secara langsung atau paling tidak secara umum kita bisa melihat bukti ini seperti apa. Jadi kalau yang namanya catatan akuntansi itu semua terdiri dari semua bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan secara langsung. Gitu ya. Jadi misalnya tadi di kuis itu kalau nggak salah ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan ini. Kayak misalnya bank statement tadi di kuis. Bank statement itu adalah merupakan atau rekening koran itu ya istilahnya. Itu adalah merupakan laporan atas transaksi yang ada di bank, termasuk saldo-saldo yang ada di bank yang diterima oleh perusahaan dan dari bank. Nah, karena itu meskipun isinya adalah saldo-saldo akan tapi kita tahu bahwa di catatan akuntansi kita punya saldo buku, sementara bank itu ada saldo bank. Nah, ini merupakan bagian saldo banknya sehingga dia tidak bisa kita masukkan sebagai catatan akuntansi, tapi kita masuk sebagai informasi lainnya. Ya, tapi kalau semacam sales invoice, terus kemudian bukti-bukti pembayaran yang berkaitan dengan transaksi dan nanti dari bukti itu kemudian dicatat ke dalam jurnal, terus kemudian posting ke buku besar dan sampai jadi laporan keuangan itu maka ini adalah catatan akuntansi. Ya. Jadi cara membedakannya seperti itu kira-kira. Oke, nah itu untuk memahami terlebih dahulu bahwa bukti audit ini dibedakan menjadi dua tipe ini. Nah, di banyak sumber informasi mungkin ada yang membedakan jadi banyak sekali macam gitu ya, tapi intinya hanya dua ini ya, yaitu yang satu adalah semua bukti-bukti yang nantinya akan dicatat di dalam jurnal gitu ya atau istilahnya catatan akuntansi dan bukti-bukti selain itu intinya seperti itu. Oke, itu untuk bukti audit. Terus kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai prosedur-prosedur audit yang bisa dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti ini tadi. Ya. Nah, di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai prosedur untuk penilaian resiko. Ya, jadi
Di dalamnya ada dilaksanakan misalnya pemintaan keterangan kepada manajemen, jadi untuk memahami perusahaan gitu ya, memahami perusahaan dan lingkungan perusahaan itu sendiri gitu ya. Terus kemudian ada pelaksanaan prosedur analitis gitu ya, sampai kemudian melakukan inspeksi dokumen dan lain-lain. Ini merupakan bagian untuk melakukan asesmen terhadap resiko untuk mendapatkan bukti. Nah, salah satu aspek kenapa prosedur yang perlu dilakukan untuk memperoleh bukti itu adalah menilai resiko, karena resiko ini nantinya berhubungan dengan kecukupan dari bukti itu sendiri. Ya, tadi di pertanyaan juga sudah ada salah satu jawabannya adalah yang mempengaruhi kecukupan. Salah satunya kalau kalian jawab resiko mestinya benar, mau resiko audit gitu ya, atau resiko deteksi gitu ya, itu mestinya benar. Nah, ketika kita membahas resiko ini, maka berhubungan dengan kecukupan bukti tadi. Semakin tinggi resiko, biasanya kita butuh bukti yang lebih banyak supaya resikonya bisa dibuat lebih rendah, misalnya seperti itu. Ya. Oke, itu prosedur yang pertama. Jadi dengan melaksanakan prosedur-prosedur untuk menilai resiko, kita juga sekaligus menentukan kira-kira berapa jumlah bukti yang akan kita kumpulkan. Terus kemudian berikutnya itu adalah prosedur audit yang lain selain menilai risiko, yaitu yang terdiri dari tes pengendalian dan tes substantif. Nah, kedua prosedur ini jika kita laksanakan itu juga bisa dipakai untuk mengumpulkan bukti-bukti audit. Ya, mulai dari kalau kita melaksanakan tes pengendalian gitu ya, tidak hanya untuk memahami pengendalian internalnya, tapi eh, dengan memahami pengendalian internal, maka kita juga bisa akan memahami kira-kira bukti-bukti audit seperti apa yang kita perlukan. Ya. Kalau misalnya dari hasil tes pengendalian itu ternyata pengendalian internalnya itu efektif gitu, itu akan mempengaruhi kira-kira jumlah bukti dan kualitas bukti yang kita perlukan misalnya. Terus kemudian juga yang kedua adalah dengan melaksanakan tes substantif. Berbagai macam tes substantif termasuk tadi tes-tes yang mungkin juga sudah dilakukan di prosedur risk assessment, tes prosedur analitis itu juga salah satu tes yang bisa kita lakukan untuk tes substantif. Tapi levelnya memang pada level asersi yang lebih kecil dibanding dengan risk assessment prosedur yang levelnya itu lebih ke perusahaan secara umum. Nah, berapa contoh pelaksanaan risk assessment, tes prosedur, terus kemudian tes pengendalian maupun tes substantif itu ada di sini semua. Misalnya yang pertama adalah permintaan keterangan atau inquiry. Kita bisa meminta keterangan kepada manajemen dan itu bisa kita jadikan jadi bukti. Jadi misalnya kita meminta keterangan kepada manajemen baik sebelum atau sesudah kita memperoleh suatu bukti tertentu untuk lebih memahami bukti itu atau memahami suatu pengendalian atau dokumen-dokumen pengendalian. Semua keterangan itu kita dokumentasikan dan itu bisa menjadikan bukti audit yang akan kita pakai untuk pelaksanaan audit ya. Nah, permintaan keterangan itu juga tidak terbatas hanya kepada manajemen saja, tapi juga kita diperbolehkan untuk minta keterangan dari pakar atau istilahnya adalah pendapat-pendapat para pakar atau para ahli ya. Ahli manajemen bisa, ahli bisnis bisa, ahli yang lain bisa, dan pendapat-pendapat para pakar atau ahli ini bisa kita evaluasi dan kita jadikan sebagai bukti audit juga. Terus kemudian yang kedua itu yang tadi di risk assessment bisa dilakukan, di tes pengendalian bisa dilakukan maupun tes substantif dilakukan adalah prosedur analitis. Prosedur analitis adalah prosedur perbandingan, jadi kita bisa membandingkan antara angka-angka kuantitatif yang ada di dalam laporan keuangan ya, atau yang kuantitatif di laporan keuangan maupun kuantitatif non keuangan gitu, itu juga bisa kita perbandingkan yang nantinya akan menghasilkan rasio-rasio yang mana rasio itu bisa kita jadikan pertimbangan untuk jadi suatu bukti ya. Jadi ini juga tetap bisa dipakai untuk mengumpulkan bukti. Yang berikutnya ini yang biasa kita lakukan di tes pengendalian, tapi juga di tes substantif juga bisa kita pakai, misalnya untuk melaksanaan observasi.
Jadi kalau misalnya di tes pengendalian itu ya kita melihat bagaimana proses pengendalian itu berjalan dengan cara melakukan observasi. Bisa dilakukan menggunakan observasi secara terang-terangan, jadi memang memperkenalkan diri, kita auditor, kita melakukan observasi atau kita melakukan observasi sembunyi-sembunyi gitu ya. Itu dilakukan untuk melihat apakah semua prosedur pengendalian yang tercantum di dokumen itu benar-benar dilaksanakan oleh karyawan, misalnya seperti itu. Ya, jadi hampir sama ketika auditor internal melakukan monitoring. Terus kemudian selain tes pengendalian tadi juga bisa dilakukan untuk tes substantif, misalnya ketika kita melakukan observasi perhitungan persediaan atau istilahnya melakukan observasi terhadap pelaksanaan stock taking misalnya. Nah, stock taking sendiri biasanya dilaksanakan oleh perusahaan mendekati akhir tahun atau pada saat akhir tahun atau akhir periode akuntansi. Nah, kemudian auditor bisa ikut untuk melakukan observasi bagaimana eh, perusahaan itu menghitung misalnya persediaan yang mereka miliki gitu ya. Atau auditor bisa melakukan observasi saat ini sudah muncul berbagai dokumen baru yang memperbolehkan auditor dalam melakukan observasi itu menggunakan eh, kamera atau istilahnya video imaging ya sehingga bisa pakai drone atau bisa pakai lewat CCTV yang bisa dikendalikan oleh auditor yang nantinya akan bisa dipakai sebagai pertimbangan untuk eh, memberikan evaluasi atas observasi stock taking misalnya seperti itu. Ya, jadi kalau kemarin itu baru istilahnya diajukan wacana tapi dengan adanya situasi seperti ini akhirnya kemudian itu sudah bisa dijadikan bukti audit observasi melalui video imaging. Terus kemudian berikutnya adalah kita juga bisa melakukan prosedur inspeksi. Jadi inspeksi di sini dibagi jadi dua. Inspeksi bisa dilakukan terhadap dokumen. Jadi misalnya kalau kita mau menguji pengendalian internal, itu kita menguji pengendalian, itu kita bisa melakukan inspeksi terhadap dokumen-dokumen kebijakan, dokumen-dokumen prosedur. Ya. Jadi untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakannya itu bisa kita evaluasi sesuai dengan standar yang kita acu misalnya pakai KOSO atau COVID gitu ya. Jadi ada istilahnya kuesionernya, nanti kita pastikan itu di dokumen kebijakannya juga sudah ada sehingga kita melakukan inspeksi dokumen seperti itu. Selain itu untuk tes substantif juga kita juga bisa melakukan inspeksi. Jadi misalnya kita lihat di buku besar ada satu angka atau saldo, kemudian untuk memperoleh bukti atas transaksi itu kita inspeksi ke bukti-bukti transaksi atau istilahnya adalah vouching ya. Jadi itu bagian dari inspeksi dokumen. Jadi kita vouching ke bukti-bukti transaksinya. Atau kebalikannya kalau kita ada bukti, kita cari bukti auditnya dalam bentuk laporan misalnya jurnal atau buku besar kita tracing ke pencatatan. Nah, selain dokumen, inspeksi juga bisa dilakukan ke aset secara fisik gitu ya. Jadi kalau kita sebagai auditor kita melakukan audit terhadap fixed asset, terus kemudian ada beberapa aset yang secara fisik itu memang harus dicek apakah layak untuk pakai, terus kemudian kapasitas operasinya sesuai dengan yang ada di laporan dan seterusnya. Ya. Selain auditor melaksanakan sendiri, tadi juga ini bisa dibantu oleh pakar, di mana pendapat para pakar atau keterangan para pakar atas penilaian terhadap aset fisik pada saat melakukan inspeksi itu bisa kita jadikan bukti audit. Oke. Nah, berikutnya ada beberapa yang lain, misalnya dari kalkulasi. Jadi ini lebih cocok untuk dipakai pada tes substantif. Di performance ini bisa tes substantif bisa, tes pengendalian juga bisa. Jadi kita mencoba untuk melaksanakan kembali. Kalau rekalkulasi itu menghitung kembali. Kalau di performance kita coba prosedur-prosedurnya itu kita laksanakan sendiri gitu ya. Jadi mulai dari menjurnal, kemudian memposting ke buku besar yang mana saja itu kita coba laksanakan sendiri. Kalau pengendalian ya kita coba mencoba menjadi pura-pura jadi customer terus kita sambil merasakan bagaimana prosedur pengendalian itu berjalan ya. Jadi kita bisa mendapatkan pengalaman sendiri ya performance. Kemudian yang terakhir adalah salah satu contoh prosedur ini
Biasanya ini untuk prosedur tes substantif ya, jadi kita melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga, gitu. Konfirmasi kepada pihak ketiga, tentu saja konfirmasinya ini bisa dilakukan dengan berbagai macam hal. Sifat konfirmasinya bisa yang positif, bisa negatif. Konfirmasi positif itu minta reply, kalau negatif itu tidak perlu di reply. Itu intinya kalau didiamkan aja berarti setuju, gitu ya. Terus kemudian yang dikonfirmasi juga tergantung. Ketika sifat buktinya itu kurang memenuhi syarat, salah satu syarat misalnya keandalan, maka untuk meningkatkan keandalan tersebut mungkin kita diwajibkan untuk melakukan konfirmasi, misalnya untuk akun piutang. Akun piutang itu hampir semua bukti audit yang kita dapatkan itu berasal dari perusahaan itu sendiri, sehingga kalau dilihat dari keandalannya ada kemungkinan besar eh, handal, tapi mungkin kita perlu diyakinkan lebih untuk memastikan bahwa keandalannya itu memenuhi syarat keandalan untuk bukti audit. Ya, sehingga eh, itu merupakan istilahnya dalam audit itu namanya skepticism, ya, atau skepticism profesional, ya, professional skepticism. Kalau kita skeptis secara profesional itu artinya meskipun ada buktinya, tapi karena kita tahu bahwa bukti-bukti ini adalah yang membuat dan menerbitkan adalah klien kita, maka untuk memastikan keandalannya kita akan konfirmasi ke pihak ketiga yang bertransaksi dengan klien kita, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh prosedur audit dipakai untuk mengumpulkan bukti-bukti tadi. Ya. Nah, berikutnya eh, bukti audit yang kita kumpulkan tadi, kemudian kita evaluasi terlebih dahulu, gitu ya. Jadi tidak sembarangan eh, bisa kita pakai sebagai bukti audit dalam rangka membuat opini, gitu ya, atau mengambil kesimpulan. Pertama harus kita pastikan bahwa bukti audit yang kita dapatkan atau yang kita peroleh itu cukup, gitu ya, atau sufficient. Jadi dia harus memenuhi syarat kecukupan, itu yang pertama. Nah, syarat kecukupan ini tadi sudah saya ceritakan, ada di kuis juga sudah ditanyakan, paling tidak ada 3 faktor yang mempengaruhi syarat kecukupan. Kecukupan ini merefleksikan jumlah, gitu ya, sehingga jumlahnya mencukupi. Yang pertama adalah populasi. Populasi adalah satu syarat di mana bukti audit itu harus bisa mewakili populasi itu sendiri. Sehingga kalau kita bicara mengenai populasi, mungkin beberapa hal seperti karakteristik dan lain-lain itu perlu kita perhatikan ya. Nah, ketika bukti-bukti audit itu bisa mewakili populasi, maka bukti audit itu bisa kita asumsikan cukup. Ya. Nah, selain mewakili populasi, jumlah juga bisa dipengaruhi oleh tingkat materialitas dan juga risiko. Ya. Terutama risiko deteksi yang secara tidak langsung risiko audit. Nah, tingkat materialitas itu akan sangat berpengaruh, terutama tingkat materialitas pada pelaksanaan. Ya, tingkat materialitas pelaksanaan itu akan mempengaruhi kecukupan dari bukti. Jadi misalnya kalau kita menentukan tingkat materialitasnya itu adalah 10.000 US dollar misalnya, maka bukti-bukti itu bisa dikatakan cukup ketika bukti-bukti itu di atas 10.000 US dollar. Karena dia memenuhi tingkat materialitas. Atau kalau kita bicara tingkat materialitas pelaksanaan, ketika kita bisa menemukan atau mengumpulkan bukti-bukti yang mungkin jumlahnya di bawah 10.000 US dollar, akan tetapi ketika di total, gitu ya, ada satunya itu sekitar 1.000 US, tapi saya mengumpulkan 10, maka dari 10 itu kalau di total jadi 10.000, maka dia memenuhi tingkat materialitas pelaksanaan. Ini juga bisa kita anggap buktinya cukup, gitu ya. Karena itu kita bisa menambah bukti meskipun dari sisi jumlah satu bukti itu tidak memenuhi tingkat materialitas, gitu ya. Tapi kalau di total 10 bukti bisa memenuhi tingkat materialitas, maka tetap bisa kita jadikan bukti atau memenuhi syarat kecukupan. Terus kemudian yang terakhir itu adalah resiko tadi. Jadi sama tadi di awal juga sudah saya ceritakan, asesmen terhadap resiko itu penting kaitannya dengan bukti. Ketika kita memperoleh bukti, kita pastikan
Dengan bukti yang cukup, itu bisa menurunkan tingkat risiko ke level yang dikehendaki oleh auditor atau yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, kemudian syarat yang kedua, tadi yang pertama adalah kecukupan, yang kedua adalah ketepatan atau appropriateness. Jadi syarat yang kedua ini berkaitan dengan kualitas dari bukti. Oh, tadi kuantitas atau jumlah, sekarang kualitas. Ketika bukti itu handal, maka kualitasnya dianggap bagus. Selain handal, dia juga harus relevan. Ya. Keandalan dan relevansi dari bukti ini itu menyatakan bahwa suatu bukti itu akan berkualitas untuk dipakai mengambil satu kesimpulan dalam bentuk opini audit. Ya. Nah, untuk masing-masing kecukupan dan appropriateness, kalau resiko dan tingkat materialitas sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kok tidak salah, atau yang kemarin. Untuk berikutnya, saya akan bahas sedikit mengenai sampling. Jadi kecukupan menggunakan sampel. Tadi kecukupan bisa pakai sampel, bisa berdasarkan tingkat materialitas maupun bisa berdasarkan resiko ya. Kalau kita bicara mengenai sampling, ini kita masuk ke SA 2530. Sampling sendiri prosedurnya, kalau kita mau menjalankan sampling untuk mendapatkan bukti audit yang memenuhi syarat kecukupan, itu pertama kita harus memahami karakteristik dari populasi itu sendiri. Ya. Nah, karakteristik dari populasi ini bisa kita pakai untuk memahami populasi yang akan kita pakai untuk pengambilan tes, baik untuk tes pengendalian maupun tes substantif. Ya, sebagai contoh misalnya ketika kita akan melakukan tes pengendalian, maka kita harus memahami kira-kira apakah pengendalian yang misalnya untuk satu kebijakan itu ada 100 prosedur. Nah, otomatis kita mungkin tidak akan bisa melakukan tes terhadap semua prosedur tersebut, gitu ya. Baik itu melakukan observasi maupun re-performance atau bahkan inquiry, gitu ya. Atau inspeksi. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah mengambil sampel-sampel dari prosedur-prosedur tadi. Ya. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui karakteristiknya untuk melakukan estimasi kira-kira nanti kalau misalnya saya mengambil katakanlah separuhnya 50 dari 100 prosedur, itu bisa tidak dengan 50 prosedur itu saya menentukan tingkat inefisiensi atau tingkat ketidakcukupan gitu ya. Efisiensi level. Kita bisa mengestimasi dari situ. Kalau tidak berarti sampelnya harus diperbanyak. Oke, berarti harus 80 prosedur dan seterusnya. Sedangkan untuk tes substantif biasanya itu untuk istilahnya pengelompokan. Pengelompokan atau istilahnya adalah stratifikasi. Jadi misalnya saya akan mengambil sampel untuk satu siklus, itu nanti mungkin akan saya kelompokkan berdasarkan akun. Akun ini sampelnya berapa, akun selanjutnya sampelnya berapa. Kenapa saya kelompokkan? Karena frekuensi transaksi dari masing-masing akun itu berbeda. Misalnya contohnya kalau kita bicara siklus penjualan, jika kita bandingkan antara akun penjualan dengan akun retur penjualan, itu otomatis pasti stratifikasinya berbeda karena karakteristiknya dia berbeda. Akun penjualan pasti populasinya jauh lebih tinggi karena frekuensi transaksinya lebih tinggi, sedangkan akun retur penjualan mungkin jauh lebih rendah dari itu. Nah, ini merupakan stratifikasi. Perlu kita pahami karakteristik populasi, salah satu contohnya itu adalah untuk itu. Kalau kita sudah paham karakteristik populasi, berikutnya baru kita mencoba untuk memahami karakteristik dari penyampelan, gitu ya. Karakteristik dari penyampelan bisa kita pahami dengan cara melihat unsur-unsur yang akan kita pakai untuk sampling itu sendiri. Ya, jadi misalnya jelas sampling itu tergantung dari jumlah, tapi jumlahnya bisa berdasarkan jumlah buktinya itu sendiri atau jumlah fisik dari bukti. Jadi kita mau mengambil jumlahnya cukup atau enggak ya dilihat dari jumlah buktinya. Misalnya ada 100 transaksi, maka
kira-kira 75 transaksi itu mencukupi untuk sampling misalnya. Atau yang kedua itu adalah berdasarkan jumlah mata uangnya yang tertera atau saldo yang tertera di masing-masing transaksi tadi. Misalnya total transaksi itu kalau dilihat dari jumlah moneterinya ada 100 miliar dolar misalnya. Sehingga kita cari bukti-buktinya tidak hanya berdasarkan tadi 75 bukti, tapi bisa aja kita dapat hanya 50 bukti dari 100 transaksi tadi. Tapi kalau berdasarkan mata uangnya itu sudah mewakili misalnya 75% dari total jumlah transaksi dalam bentuk mata uang, misalnya seperti itu. Sehingga dengan memahami karakteristik penyampelan ini kita bisa menentukan nanti atau melakukan perencanaan samplingnya bagaimana. Berdasarkan jumlah atau berdasarkan jumlah uang, misalnya seperti itu. Terus kemudian berikutnya setelah kita paham karakteristik populasi dan sampel, baru kita tentukan prosedurnya bagaimana. Mau pakai prosedur statistik atau non statistik. Proses statistik dan non statistik ada kelemahan dan kelebihan masing-masing. Proses statistik misalnya jelas kita menggunakan sampel berdasarkan statistik, simple random sampling, stratified sampling, gitu ya, dan lain-lain. Purposive sampling dan seterusnya, seperti pernah dipelajari di matrikulasi mestinya. Non statistical ini kita bisa berdasarkan perbandingan misalnya dibandingkan dengan audit tahun sebelumnya gitu ya. Kita tidak perlu menghitung secara statistik, audit sebelumnya menggunakan sekian gitu ya. Atau didasarkan industri ini transaksinya sekian, kita pakai sekian. Atau non statistical juga bisa berdasarkan professional judgment oleh auditor. Jadi auditor bisa menggunakan professional judgment mereka untuk menentukan kira-kira gitu ya. Jumlah-jumlah tertentu karena misalnya secara kualitatif akun-akun tertentu itu tadi kita bicara mengenai apa namanya population karakteristik gitu ya, akun dan sampling karakteristik, akun-akun tertentu itu tidak bisa secara langsung kita tentukan secara statistik sehingga kita menggunakan metode atau prosedur non statistik ya. Jadi auditor menggunakan professional judgment. Nah, berikutnya adalah karena kita menggunakan sampling, maka otomatis akan muncul adanya resiko, di mana kesimpulan yang kita ambil atau bukti yang kita dapatkan dari sampling itu bisa terlalu istilahnya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ya, intinya terlalu banyak atau kurang, gampangnya seperti itu. Nah, itu adalah resiko. Bukti yang terlalu banyak atau kurang itu akan bisa mempengaruhi, kalau misalnya gini, kita dapat satu bukti yang terlalu banyak, otomatis kita cenderung akan mengambil keputusan berdasarkan bukti yang terlalu banyak ini tadi. Sehingga istilahnya adalah keputusan kita berdasarkan informasi yang over, seperti itu. Ya, sehingga kesimpulan kita mungkin tidak menggambarkan fakta, yaitu menggambarkan populasinya itu sendiri. Gitu ya. Tapi bahkan di atas itu, seperti itu. Atau sebaliknya, kalau kita resikonya terlalu sedikit, maka otomatis bukti yang kita dapatkan itu mungkin ketika kita mencoba menyimpulkan dari bukti yang kita dapatkan terlalu sedikit, itu ternyata kurang, sehingga under, gitu ya. Jadi kesimpulan kita itu di bawah dari bukti yang seharusnya kita lakukan. Oleh karena itu berikutnya kita harus melakukan evaluasi terhadap hasil sampel yang kita dapatkan tadi. Ya. Ya, evaluasinya ini kan baru kecukupan gitu ya. Evaluasinya tentu saja berikutnya dilakukan terhadap kecukupan sampel itu sendiri. Ya. Istilahnya adalah sensitivity analysis. Apakah dengan jumlah ini dia bisa dipakai untuk mengambil satu kesimpulan atau tidak seperti itu. Nah, selain itu kalau evaluasi terhadap sampling itu kan bicara mengenai kecukupan, maka berikutnya kita harus memastikan selain cukup, buktinya itu juga harus tepat. Kalau tidak cukup dan tepat, maka bukti itu tidak bisa kita pakai untuk mengambil kesimpulan di dalam pelaksanaan audit. Jadi harus dua-duanya, cukup dan tepat. Kalau hanya cukup tapi tidak tepat, tidak bisa. Kalau hanya tepat tapi tidak cukup juga tidak bisa. Nah, kalau kita bicara mengenai ketepatan, itu paling tidak ada dua faktor utama yang mempengaruhi ketepatan bukti audit. Ya.
yaitu keandalan dan relevansi atau kesesuaian. Kalau kita bicara mengenai keandalan dan relevansi, ini sebenarnya juga bisa dipengaruhi oleh tadi istilahnya kalau tadi ada non statistical menggunakan audit professional judgment, di sini juga bisa ketika kita menentukan keandalan maupun kesesuaian dari bukti itu menggunakan professional judgment juga bisa. Nah, untuk menentukan reliabilitas atau keandalan itu paling tidak ada beberapa faktor. Kalau di SA itu dijelaskan sumber itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi. Sumber itu maksudnya pihak ketiga itu lebih handal daripada sumber dari pihak pertama. Nature itu eh, sifat dari bukti itu sendiri. Ya, misalnya sebagai contoh, kalau buktinya itu istilahnya dapat dipercaya secara langsung karena kita mendapatkannya secara langsung, auditor langsung dapat bukti itu tanpa melalui perantara gitu istilahnya. Maka ini juga akan meningkatkan keandalan dari bukti itu sendiri. Kondisi itu juga sama, di mana ketika bukti itu bisa dilihat secara langsung oleh auditor. Jadi sebagai contoh tadi kita kita bicara mengenai satu pemerolehan bukti menggunakan prosedur observasi tadi ya. Meskipun menggunakan drone, tapi drone itu image-nya itu online seperti sekarang kita kuliah itu online gitu ya, dan apa namanya up to date secara langsung, artinya tersinkronisasi secara langsung. Maka bukti yang terlihat dan tersinkronisasi secara langsung ini adalah bukti yang kondisinya itu handal. Jika dibandingkan misalnya kuliah terus kemudian saya rekam, kemudian saya upload ke YouTube itu asinkron, itu meskipun memang hasil sinkronisasi sebelumnya, tapi upload ke YouTube itu kan asinkron sehingga kalau kita jadikan itu bukti audit itu dianggap kurang handal, misalnya sebagai contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian internal. Intinya, kalau nggak salah juga bagian dari salah satu pertanyaan kuis. Kalau pengendaliannya bagus atau efektif, maka otomatis informasi yang dihasilkan dari pengendalian, yaitu bukti-bukti audit yang dihasilkan dari pengendalian itu, mestinya itu juga lebih handal dibandingkan jika bukti-bukti itu dihasilkan oleh pengendalian internal yang tidak efektif. Oke, dan yang terakhir itu adalah mengenai kesesuaian atau relevansi. Nah, sesuai terhadap apa gitu, pertanyaannya seperti itu. Nah, kesesuaian ini itu adalah sesuai terhadap tujuan audit atau istilahnya adalah asersi-asersi yang ada di dalam pelaksanaan audit. Jadi asersi keberadaan, asersi keterjadian, ya itu harus relevan terhadap asersi-asersi ini tadi. Ya, misalnya sebagai contoh, kalau kita bicara asersi keberadaan berarti relevan kalau misalnya tadi di soal adalah ketika saya melakukan audit terhadap satu siklus penjualan, maka bukti yang relevan adalah bukti-bukti yang sesuai dengan bukti-bukti yang memang berhubungan dengan siklus penjualan ini tadi. Misalnya kalau penjualan ya mestinya sales invoice seperti itu. Jadi relevan ya. Karena dia akan memenuhi aspek asersi keberadaan. Terus kemudian juga misalnya berkaitan dengan periode transaksinya itu sendiri. Dia akan relevan dengan asersi keterjadian, terjadinya pada saat tahun audit. Nah, akan tetapi ada beberapa bukti yang misalnya sebagai contoh bukti-bukti yang mungkin terjadinya tidak di tahun audit. Akan tetapi apabila auditor dapat membuktikan bukti ini misalnya buktinya tahun sebelumnya gitu ya. Bukti itu adalah bukti yang berkelanjutan. Sebagai contoh misalnya kontrak pembuatan satu gedung atau kontrak konsultasi di mana kontrak konsultasi itu melewati satu tahun audit. Nah, konsultasinya bulan September, selesainya bulan Februari tahun berikutnya, misalnya seperti itu. Maka otomatis bukti kontrak yang dipakai yaitu kontrak awal sebelumnya, tahun sebelumnya, masih tetap bisa dipakai atau istilahnya masih relevan. Nah, kalau auditor bisa membuktikan bahwa ada hubungan antara bukti tahun sebelumnya ya dengan kejadian ada di tahun audit, maka meskipun bukan di periode yang sama, bukti itu tetap dianggap relevan. Dan
Kalau itu reliable, maka bukti itu bisa dipakai sebagai acuan untuk bukti audit dalam rangka menyimpulkan satu opini. Oke. Nah, itu berkaitan dengan bukti audit tadi, termasuk prosedur yang harus kita laksanakan untuk memperoleh bukti-bukti audit dan termasuk juga syarat-syarat dari bukti audit. Untuk detailnya kalian bisa baca di SA yang relevan, tapi kalau kalian baca di silabus mungkin SA-SA yang ada di silabus itu sudah tidak relevan lagi karena sudah digabung ke SA 500, 501, 530, dan 265. Ya, silakan baca SA yang saya taruh di judul presentasi ini untuk mempelajari secara detail mengenai materi yang sudah saya berikan ini. Oke. Nah, untuk perkuliahan saya cukupkan sampai di sini. Untuk berikutnya kita masih ada sesi tanya jawab, gitu ya. Sesi tanya jawabnya ini saya kasih alokasi maksimal 3 pertanyaan berkaitan dengan materi yang saya berikan tadi. Untuk selanjutnya jika masih ada yang ingin bertanya untuk menambah nilai partisipasi, silakan ditanyakan di forum diskusi di diskusi materi. Oke, saya persilakan. Ada yang mau bertanya? Saya Oke, silakan. Ini Mas Alan. Ardianto. Oh, sorry, Mas Ardianto. Oke, Iya. silakan Mas Ardian. Jadi gini Pak, saya ini ingin bertanya mengenai sampling bukti audit ini Pak. Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini kan dimungkinkan teknologi ini memungkinkan kita auditor untuk mengaudit tidak secara sampling data beberapa saja, tapi dengan populasi begitu Pak. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, kalau teknologi kita tuh sudah bisa melakukan audit secara populasi, masih relevan nggak sih Pak kalau kita tuh ngaudit berdasarkan sampling saja begitu Pak? Oke. Nah, kalau teknologinya sudah mampu misalnya di continuous auditing ya, misalnya. Salah satu contoh dari teknologi yang bisa membuat kita mengaudit 100% gitu ya, atau populasi adalah continuous auditing. Nah, tentu saja untuk continuous auditing itu yang harus dilakukan oleh auditor eksternal itu pertama memastikan bahwa teknologi continuous auditingnya itu reliable gitu kan. Sehingga harus melakukan audit terhadap sistem informasinya itu sendiri. Kalau sudah dan hasilnya efektif, maka baru auditor bisa istilahnya memastikan bahwa bukti-bukti yang dihasilkan oleh teknologi continuous auditing bisa dipakai. Nah, kalau sudah seperti itu dan ternyata bisa diaudit 100% karena isinya kan data elektronik semua, otomatis ya sudah pakai populasi, tidak perlu melakukan penyampelan. Akan tetapi di sini yang berbeda adalah bahwa kalau auditor itu menggunakan teknologi juga dalam pelaksanaan audit, ada otomatisasi, terus kemudian mungkin menggunakan mesin learning, jadi ada artificial intelligence, ya, machine learning, atau bahkan syukur-syukur pakai deep learning gitu ya, untuk artificial intelligence-nya, maka dia tetap bisa melakukan auditnya menggunakan populasi. Karena apa? Buktinya itu 100% bisa diaudit secara otomatis menggunakan bantuan sistem informasinya auditor, kemarin gitu. Ya, mau artificial intelligence, ya baik yang machine learning maupun yang deep learning. Akan tetapi tidak semua KAP kan punya itu, ya. Iya Pak. Sehingga meskipun sudah ada continuous auditing, KAP juga kemungkinan dia masih tetap akan melakukan penyampelan terhadap data-data elektronik tadi. Iya Pak. Untuk mencari buktinya, meskipun buktinya dalam bentuk data, gitu ya. Tapi Iya Pak. kalau misalnya ada 50 juta transaksi, kalau manusia, jadi misalnya sudah dibantu komputer, tapi komputernya hanya untuk menggali data. Nah, ada 50 juta transaksi sama manusianya dilihat satu-satu kan nggak mungkin. Iya Pak. Kalau 50 juta transaksi saya lewatkan artificial intelligence, terus kemudian udah langsung nanti yang di flag merah gitu, yang kira-kira oleh artificial intelligence itu menentukan ini tolong diperiksa, baru itu saya bisa gitu kan. Tapi kalau nanti saya nggak punya artificial intelligence,
saya hanya melakukan sendiri, ya otomatis saya tetap akan melakukan penyampelan. Iya, Pak. Ya, jadi intinya gini, kalau auditor punya mesin artificial intelligence untuk membantu dalam mengaudit data elektronik yang banyak ini tadi, maka penyampelannya itu bahkan tidak perlu disampel, langsung otomatis teraudit, langsung dapat bukti-bukti yang perlu diperiksa secara khusus oleh auditor karena sudah dicek oleh si artificial intelligence. Jadi bisa populasi. Tapi kalau nggak punya, ya otomatis dia tetap akan melakukan penyampelan karena nggak mungkin 50 juta transaksi dia audit semuanya kan. Meskipun tinggal buka data pakai Excel misalnya, saya kan tetap nggak bisa semuanya dicari di audit, buktinya nggak bisa. Ya. Oleh karena itu dia tetap akan melakukan penyampelan dari 50 juta transaksi tadi. Seperti itu, Mas. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi pada dasarnya itu kalau misalnya kita mengaudit sebuah perusahaan itu boleh nggak sih, Pak, kalau misalnya untuk apa namanya audit misalnya bagian penjualan itu kita bisa menggunakan populasi karena semuanya itu bisa didata. Tapi misalnya untuk audit yang tidak bisa didata dengan cara populasi tapi sampling itu jadi boleh dicampur gitu ya, Pak. Jadi ada yang pakai sampling, ada yang pakai populasi gitu boleh, Pak. Ya, sebenarnya nggak perlu audit yang ada data elektronik. Audit biasa aja kalau kita bisa ada populasinya, ya tetap kita audit populasinya gitu. Kalau kita Pak. hanya bisa sampling ya sampling. Sama juga meskipun kita sudah pakai continuous auditing misalnya, misalnya perusahaan sudah pakai continuous auditing, maka auditor eksternalnya kan tinggal melihat ke hasil continuous auditingnya. Jadi kita hanya melihat datanya. Tapi Iya, Pak. sama tadi, kalau auditor eksternalnya tidak punya alat-alat untuk membantu mengaudit populasi, mau tidak mau dia kembali ke sampling. Meskipun sama-sama misalnya data penjualan gitu ya, data penjualan. Tapi kalau penjualannya itu auditornya punya alat teknologi informasi yang bisa mengaudit populasi, maka dia mengaudit populasinya. Tapi kalau tidak punya, mau tidak mau kan dia tetap harus menyampel data Iya, mana Pak. aja nih yang akan dipakai gitu. Kira-kira seperti itu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, satu pertanyaan sudah. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Baik, Pak. Oke, siapa duluan? Masnya dulu aja. Oke, silakan. Aku ya, Pak. Ini Mas siapa? Ainal. Oke, Mas Ainal. Terus nanti Mbak siapa tadi? Esa, Pak. Oke, Mas Ainal dulu. Silakan Mas Ainal. Jika auditor ya Pak ya memilih item tertentu dalam populasi itu ya Pak ya, ini bukti audit. Adakah apa ada faktor yang relevan dalam itu Pak? Bentar, maksudnya gimana maksudnya? Misalnya auditor itu memilih item tertentu dalam populasi dalam memperoleh bukti audit. Adakah faktor apa saja yang apa relevan? misalnya? Ada contohnya nggak Mas Ainal? Misalnya populasi yang diuji gitu. Oke. Terus gimana? Populasi yang diuji itu gimana ya Pak? Untuk ini gimana nih? Pertanyaannya ingin tahu ini relevan atau tidak atau gimana? Relevan atau tidak itu? Oke, tadi sudah saya jelaskan. Mau item tertentu atau populasi untuk nyari sampelnya itu tetap sama ketika kita mencari sampel itu meskipun tujuannya adalah untuk kecukupan akan tetapi karena kalau cukup aja itu kan nggak bisa jadi bukti audit, dia tetap harus tepat. Oleh karena itu ketika kita mengambil sampel itu kita juga harus memastikan bahwa sampel yang kita ambil itu relevan terhadap asersi, jadi tujuan audit. Di asersi atau tujuan audit, kalau tergantung tahapannya ya. Kalau ini tes pengendaliannya asersi audit secara umum. Kalau ini tes substantif ya kita bisa pakai asersi audit yang lebih khusus gitu ya. Jadi ada asersi untuk prosedur analisis, ada asersi untuk saldo, ada asersi untuk transaksi, ada asersi untuk penyajian dan pengungkapan misalnya seperti itu. Ya, tapi secara umum saya ingin tahu apakah bukti atau sampel ini yang saya ambil itu relevan atau tidak, itu adalah dengan melihat nanti saya mengambil sampel ini dalam rangka untuk memenuhi tujuan audit yang mana atau asersi yang mana. Kira-kira seperti itu Mas Ainal. Oh iya. Gimana? Oke. Jelas.
Oke, silakan Mbak Esa yang terakhir Ya, untuk Pak. tanya jawab di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya tentang blockchain, Pak. Oke, silakan Mbak Esa. Jadi dengan penggunaannya blockchain dalam akuntansi, ketika auditor melakukan audit, itu apakah akan mengubah eh, syarat dari bukti yang dikumpulkan ya Pak? Karena ledger yang menggunakan blockchain kan sudah pasti dia internal kontrolnya baik, sehingga sudah pasti dia reliable. Namun apakah ini akan menjadi pertimbangan yang penting untuk auditor? Oke. Reliable-nya itu kan dilihat dari keamanan gitu ya. Ya. Keamanannya handal. Ya, akan tetapi ketika eh, karyawan di perusahaan atau istilahnya akuntannya perusahaan menginput data ke yang nanti akan disimpan di blockchain, itu sudah akurat atau belum kan belum ketahuan. Dipahami Mbak Esa? Jadi misalnya gini, saya misalnya mau input data, di sini harusnya saya input data tuh maksimal unitnya, kuantitasnya tuh 10 misalnya. Nah, tiap transaksi maksimal 10. Terus kemudian saya keliru atau mungkin nggak sengaja kepencet nolnya satu lagi jadi 100. Misalnya. Otomatis kalau sudah saya klik simpan, maka data yang tersimpan ke blockchain tadi unitnya 100. Ya, benar kan? Iya. Benar nggak? Sehingga yang saya masukkan itu tidak akurat. Nah, itu akan bisa akurat kalau ada pengendalian. Jadi ketika saya menulis selain maksimalnya harus 10, kalau di atas itu nanti harus ada error gitu misalnya. Sehingga nanti yang masuk ke dalam blockchain itu akurat. Bisa dipahami, Mbak Esa? Artinya gini, untuk pemahaman syaratnya tetap harus dipenuhi karena blockchain itu hanya memenuhi salah satu syaratnya aja, yaitu datanya aman gitu kan. Datanya aman, reliable kalau tersimpan di situ. Akan tetapi yang sebelum tersimpan kan harus dimasukkan ke dalam blockchain terlebih dahulu. Nah, ketika menyimpan ke dalam blockchain, apakah sudah dipastikan datanya akurat atau belum, ada pengendalian atau tidak, kan tetap harus di audit itu. Jadi misalnya dengan memahami pengendalian internal untuk sistem informasinya atau pengendalian pada sistem informasinya, maka saya bisa memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam blockchain itu akurat atau misalnya handal gitu. Kalau sudah seperti itu baru saya bisa memastikan berarti data yang di blockchain handal seperti itu. Jadi tidak selalu intinya bahwa syaratnya itu tetap harus dipenuhi. Karena blockchain itu hanya salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kehandalan karena datanya aman. Tapi apakah datanya akurat? Belum tentu. Oke. Itu ya Mbak Esa ya. Ya, terima kasih Pak Gugu. Oke, untuk sesi tanya jawabnya saya tutup dulu. Silakan kalau masih ada yang ingin bertanya, taruh di diskusi materi. Kemudian untuk Mas Syahriar yang nggak bisa ikut kuis. Atau yang waktunya tadi saya bilang memang waktunya itu tidak full 10 menit kalau kalian mulainya tidak jam 10.05 gitu ya. Karena kuisnya akan ditutup jam 10.15. Nah, untuk yang tidak sempat kuis ya mohon maaf nanti minggu depan lagi ya. Kuis ini selain untuk nilai tambahan juga tidak terlalu banyak nilai tambahnya, jangan khawatir. Juga untuk supaya kalian itu familiar gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di ELOG karena nanti saya rencananya soal ujiannya itu nanti kalian kerjakan di ELOG. Nah, salah satu kelebihannya adalah saya tahu nanti kalau kalian mengerjakan soal ujian, itu saya tahu kalian tetap ada di halaman itu. Ya, tetap ada di halaman itu. Terus kemudian nanti juga saya akan mungkin dari situ saya bisa memonitor bahwa kalian itu mengerjakan soal ujian dengan waktu yang dialokasikan tanpa melihat ke yang lain-lain gitu ya. Jadi nanti akan saya sesuaikan jumlah pertanyaan, waktu mengerjakan pertanyaan dengan asumsi kalian tidak perlu membuka-buka buku kalau misalnya ini close book gitu ya. Misalnya seperti itu. Kalau open book ya siap-siap dengan berbagai pertanyaan kasus gitu. Siapa open book aja Pak.
Oke, untuk close book atau open book nanti kita diskusikan di pertemuan terakhir untuk ujiannya. Untuk saat ini silakan kalian kerjakan tugas. Ini masih ada waktu sampai 12.30. Dan kalian kerjakan tugas dengan cara memasukkan jawaban dan mendiskusikan jawaban. Artinya misalnya ada menjawab, terus kemudian ada yang lain nggak setuju dengan jawaban, silakan didiskusikan di forum diskusi. Untuk masing-masing bukti itu sudah saya buat postingnya sehingga nanti bisa didiskusikan masing-masing bukti itu. Tugasnya apa? Silakan kalian cek di e-log itu udah ada. Kalian harus ngapain aja itu udah dipersiapkan. Nanti saya akan mengecek di akhir kelas untuk memastikan jawaban kalian sesuai dengan yang saya harapkan gitu ya. Oke, silakan lanjutkan diskusi tugas. Untuk pertanyaan silakan kalian ajukan pertanyaan di forum diskusi untuk materi. Tolong pertanyaan-pertanyaan dituliskan sebelum jam 12.30 gitu ya. Sehingga nanti bisa saya jawab. Kalau jawabnya setelah itu nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya tolong dituliskan jam 12.30. Semua pertanyaan yang ditulis dan jawaban yang dilontarkan di forum diskusi dianggap sebagai partisipasi. Ya. Oke, kuliah hari ini kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah kita selesai 4 sesi ya. Bayangkan 4 sesi gitu ya. 4 sesi dalam hanya waktu sekitar 1 jam. Gitu ya. Istimewa, Pak. Untung materinya nyambung semua. Untuk sesi berikutnya, mohon maaf tidak bisa saya mampatkan karena materinya agak berbeda ya. Jadi yang satu mengenai laporan, satunya saya lupa kayaknya update tentang pengauditan kalau saya salah. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah ya di waktu yang sama. Ada kuis lagi, jadi silakan dipersiapkan untuk supaya kalian familiar sebenarnya sekaligus nambah nilai. Siap, Pak. Selamat siang atau pagi menjelang siang. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan, Kasih Pak. Pak. Salam Pak. Jalan, Pak. Jangan, Pak. Selamat jalan.